Sebentar, Pak. Di dalam seru sekali tadi, Pak. Baik, kita mulai ya. Teman-teman semua, para awam media, tadi kami ada 7 orang mantan hakim konstitusi ya. Di sebelah kanan saya sekali lagi Pak Marwara, saya Hamzah Zulfa, Pak Haryono, Profesor Aswanto, Pak Ahmad Sudiki, dan yang melalui Zoom ada Ibu Profesor Maria dan Pak Palguna. Tadi masing-masing menyampaikan ungkapan perasaan dan pandangannya terhadap apa yang sekarang terjadi di Mahkamah Konstitusi, khususnya tadi setelah mendengar keputusan yang dibacakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kami para mantan hakim konstitusi dan juga ini mantan sekjen yang dari awal ikut mengawal dan membangun Mahkamah Konstitusi, Pak Jan Hendri, selama 12 tahun beliau. Bukan itu saja, selama di MPR beliau ikut dalam diskusi mengenai membidangi lahirnya Mahkamah Konstitusi. Termasuk Pak Haryono, saya di MPR. Dan kami para mantan hakim konstitusi ini sangat berkepentingan untuk tetap menjaga harkat, martabat, dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Ya. Karena Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah lembaga negara, lembaga peradilan yang sangat penting yang dilahirkan oleh reformasi dalam mengawal kehidupan demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Putusannya final dan mengikat, jadi luar biasa. Kami tadi semua mengungkapkan rasa prihatin ya, setelah mendengarkan putusan MK. Ternyata banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi pada hakim dan Mahkamah Konstitusi. Ternyata banyak hal yang terjadi yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, yang terutama terakhir yang tercermin dalam putusan nomor 90 yang ramai itu. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi itu belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat atau harapan semua pihak, kami dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK yang memberikan teguran kepada seluruh hakim konstitusi, kemudian teguran tertulis juga pada satu orang hakim konstitusi, dan pemberhentian dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi tentu kepada Pak Anwar Usman, serta memberikan rekomendasi, banyak sekali rekomendasi untuk memperbaiki kinerja Mahkamah Konstitusi. Kami berharap mudah-mudahan putusan MK dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga, untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi dalam menghadapi persisian hasil pemilu yang akan datang, yang pasti akan terjadi. Setiap agenda 5 tahunan pasti persisian hasil pemilu itu masalah yang sangat krusial yang masih putuskan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi. Kami juga semua para mantan hakim konstitusi sangat mengharapkan semua pihak
dapat menghormati putusan yang tadi telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, oleh MK, oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya kira itulah tadi yang kami bicarakan dan kami simpulkan yang bisa kami sampaikan pada masyarakat melalui teman-teman media. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan mungkin satu dua. Pak, izin Pak. Ya. Pak, ini kan sudah diputuskan dari Harian Kompas, Pak. Harian Kompas. Yang bertanya, Pak, kan sudah dibacakan putusannya oleh MK gitu kan, bahwa ada rekomendasi untuk diberhentikan gitu. Nah, dalam pandangan mantan hakim MK sendiri ini, apakah Pak Usman harus mundur atau seperti apa? Sebaiknya. Iya. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran, ya, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Ya. Jadi kan masalah juga karena semua kena teguran, kalau mundur semua menjadi masalah. Jadi gitu. Ya. Pak Jali mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dinyatakan berhenti dari jabatan gitu, ya toh? Karena memang kewenangan. Ya. Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja? Karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya, Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya, semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjawab Kompas, saya jauh kelihatannya. Terima kasih. Oke, masih Saya ada? Pak Irianda dari Kompas TV. Kompas TV lagi. Ya, Pak, pemberhentian atau pencopotan dari jabatan Ketua MK. Nextnya berarti kalau mundur kan tadi kembali lagi ya. Apakah kemudian secara etik, shame culture tadi kepada yang bersangkutan atau tidak. Tapi nextnya akan seperti apa bila nanti ada pengujian materi yang misalkan serupa gitu. Yang kedua, MK tidak bisa membatalkan